mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok. Gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Anak PKI ijazahnya hasil nyuri. Kalau nggak percaya tembak kepala saya. Ini video yang lalu sebenarnya teman-teman. Ini baru-baru ini teman-teman netizen menanggapi, dibantai sama teman-teman netizen Bambang Tria. Gitu. Jokowi itu kita dengarkan dulu. Satu aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adiningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya. Gitu. Bang. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Loh, gitu. Kacau banget ya. Siapa yang menghamili? Sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Dia menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Ya. Pak Bambang lulus 83. Pak Jokowi tahun 80. Di sendi? Cek Bambang. Ngono to ya. Balen ya. Pak Bambang 83. Cetok iki lho ya, Pak Bambang 83. Pak Jokowi 80. Di sendi? Iya Bambang. Kok ngono? Ya. Pak Jokowi lulus 80. Pak Bambang 83. Di sendi? Bisa Jokowi. Bapakku jangan nyeleneh bapakku. Bapakku nyeleneh pemirsa. Entahlah aku bingung pemirsa. Pernyataan saya Jokowi anak PKI lah memang anak PKI. Izin state. Bolak-balik sampean ngomong kaya ngono wae, Mbah. Yang jadi masalah itu Jokowi itu sudah jadi presiden, udah mau selesai 2 periode. Bolak-balik ngomong ngedabus wae, apa bisa mengembalikan keadaan. Takdirnya Jokowi jadi presiden, ya wis jadi presiden. Wis rampung malahan. Ngeyel aja ya. Lagi. Kita aja kok repot kayak gitu diomongke wae. Masih mending cuman identitasnya sampean sing hilang. Nek nggon resim yang lain hilang sak kabeh-kabeh. Lek nyawane ilang piye? Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan? Si Bambang maksa banget sih ngeyel ya. Ya kalau ada sih ya ditunjukin ijazahnya. Lawang ini nggak ada kok ijazah aslinya. Ngeyel banget sih. Kurang gimana coba? Kan udah kirim banyak saksi ke situ, mulai dari kepala sekolah yang ngebohong. Ini pendukung Anies ini. Mengaku Islam, gitu kan, mengatasnamakan Islam. Terus ada juga saksi yang akhirnya keburu meninggal dunia ya sebelum diperiksa ya, kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus juga teman-teman sekolah, guru-guru, dosen udah dikumpulin. Mereka kan bilang bener, Pak Jokowi katanya ijazahnya asli katanya gitu ya. Ya gitu kan. Tapi kan kalau suruh nunjukin ijazah ya mana ya? Nggak ada gitu. Nih,
kata Konoha juga kan, yang perlu menunjukkan bukti itu, yang harus menunjukkan bukti itu ya pelapor ya. Itu menurut Undang-Undang Perdata katanya. Ya emang kayak gitu kan, dong, kok. Lu kan udah nunjukin bukti ya, Bambang ya. Bukti-bukti yang mengindikasi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Banyak kejanggalannya udah lu tunjukin gitu kan. Terus lu harus nunjukin apa lagi coba? Apa lu harus nunjukin ijazahnya Pak Jokowi mungkin ya? Lu punya nggak? Ya nggak mungkin ya. Ya Pak Jokowi sendiri yang punya ya. Aduh, dasar Konoha. Kata prak humor. Jadi Anda percaya Bambang Tri? Yes, I trust him. Jadi Anda percaya ijazah Pak Jokowi palsu? I believe. Ujung-ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Ngomong-ngomong, Bambang Tri dipenjara karena tidak bisa menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Anda salah. Bambang Tri bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu. Seharusnya dia menunjukkan ijazah yang palsu, dibawa pengadilan mana ijazah Iya palsu Pak tuh. Jokowi. Itu yang benar. Karena dia bilang ijazahnya palsu, bukan bawa yang asli. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Ngeluh aku cara pikirnya dia ya. Ngeluh. Bambang Aku yang ngeluh, Kang. lulusnya tahun 83. Pak Jokowi lulusnya tahun 80. Heeh. Tapi Bambang ngomong Pak Jokowi tidak naik kelas 2 tahun. Loh. Oke. Iki kudu butuh pengamatan sing lebih cermat. Ya kudune kowe tombang, Bang sing ora munggah kelas tombang. Pak Jokowi lulus tahun 80. Iya, bener-bener. Bangku sak kelas karo Pak Jokowi. Lah kowe lulusnya tahun 83. Aduh, pusing. Sing ra munggah berarti Bambang. Bambang. Ya kan naik berarti Bambang. Aduh, Hamsong. Dia menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Dia yang kan naik 2 kali berarti. Kelas 1 sebangku. Saya lulus 83, tapi kok Jokowi ngakunya lulus 80. Berarti Jokowi nggak naik kelas 2 kali. Sembang. Coba hitungan Bang. Hitung, coba dihitung. Harusnya dia yang kan naik 2 Balik orang kali. ngitung mungkin Bang. Wah, ngono yo jadi dipercaya. Betul wingi sumpah bareng ki piye Bang? Sumpahmu Bang. Wah, dosa lho Bang. Jokowi datang, nih ijazah saya yang asli kok. Dikasih. Mana yang palsunya mana? Dikasih. Enak banget cocotnya. Pak Egy Sujana ini sama dengan Pak Amin Rais kemarin. Persis. Ayo dong Pak, please 10 menit aja. Nah sekarang Pak Jokowi tinggal datang, tunjukkan ijazah, selesai, beres. Kok Orang yang nuduh dia kan gitu? enak banget ngomong. Tadinya saya mau mengatakan kalau Pak Egy Sujana ini bodoh, tapi nggak jadi guys. Jangan. Dia paham, dia mengerti alur hukumnya. Profesor Siapa kok bodoh. yang menggugat, dialah yang membuktikan, menyerahkan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya. Setelah hakim menerima bukti-bukti dari mereka, terus melihat bukti ini betul kuat, barulah hakim meminta pertanggungjawaban dari tergugat, dan tergugat memberikan bukti pembanding. Iya tuh. Contoh di sini Pak Jokowi baru memberikan ijazah aslinya. Tapi yang pertama itu dari pihak Pak Bambang Tri ini duluan memberikan bukti bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan buktinya mereka apa coba? Kita pikirkan. Ijazah fotokopi dari internet yang di screenshot lalu di print? Kan nggak mungkin. Itu langsung ditolak sama hakim. Bukti yang paling kuat cuma dari sekolah-sekolah tempat Pak Jokowi. Kalau mereka mengeluarkan pernyataan bahwa Pak Jokowi tidak pernah sekolah di tempatnya mereka. Nah, itu bukti yang kuat. Tapi setahu kita kan semua sekolah malah mendukung Pak Jokowi. Nah, lengkap. Jadi buktinya mereka itu sebenarnya nggak ada guys. Dan mereka juga tahu itu. Kemungkinan besar hakim itu akan mengambil keputusan selah
yaitu gugatan langsung ditolak karena tidak ada bukti yang jelas, tidak ada bukti yang kuat. Kedudukan hukumnya pun tidak jelas, legal standingnya. Jadi memang tidak mungkin guys. Cuma itulah yang mereka mau. Pak Jokowi datang ketemu mereka, disitulah martabat mereka naik. Wah, akhirnya kita ini dianggap lah, nggak disampah-sampahin seperti selama ya, awalnya kan ini. nggak dianggap kan. Kita dianggap sama Pak Jokowi. Wah, keren kita ini. Walaupun nanti Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, mereka tetap senang. Kenapa? Karena mereka akan buat tuduhan baru lagi, tuduhan yang lain. Contohnya, orang tua Pak Jokowi itu palsu, jarinya 4, telinganya 10. Disuruh lagi Pak Jokowi buktikan lagi itu. Bisa jadi itu. Aduh. Jadi ini sengaja ini Pak Egy Sujana ini mau menggiring opini publik supaya masyarakat itu semakin hari semakin, oh iya ya, kenapa sih Pak Jokowi tinggal datang tunjukkan ijazah beres. Lama-lama jadi ayo kita demo ke istana supaya Pak Jokowi ditunjukkan ijazah. Itulah penggiringan opininya guys. Salam cerdas. Orang-orang sakit hati semua. Jokowi datang, nih ijazah saya yang asli kok. Mana yang palsunya mana? Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya, maaf kalau saya salah. Saya kan orang kampung Pak Egy, nggak ngerti hukum, nggak ngerti politik. Sama, orang kampung. Tahu saya kan Pak Egy ya, yang nuduh ijazah Pak Jokowi itu SD, SMP, SMA-nya palsu kan Pak Bambang Tri. Sedangkan Bapak Pak Egy Sujana kuasa hukumnya, tim alpukatnya Pak Bambang Tri. Alpukat. Harusnya bisa dong buktiin, punya tim dong alpukat bukti yang aslinya. Jadi kenapa harus Pak Jokowi yang membuktikan, Pak? Waduh, tolong Pak pencerahannya. Jangan dibolak-balik. Kasihan kami orang kampung, Pak Egy. Iya. Kalau sehat, Pak Egy. Kasihan kami orang kampung. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini. Salam Indonesia, apa kabar anak bangsa? Aduh, menarik ya videonya buat admin itu yang sangat saya hormati nih. Ya, videonya saya stit ya. Namun sebelumnya saya juga izin nih kepada teman-teman, saya pakai topi ya. Karena setiap saya buat video selalu di komen nih, Bapak tua ini ngomong apa nih? Uak ini ngomong apa nih Bapak tua? Ya memang saya sudah tua sih. Biar lebih muda. Tapi apa nggak boleh saya bergaya muda, pakai topi ujungnya ya, biar nggak selalu dibilang Bapak tua. Jadi begini teman ya, setelah saya simak berulang-ulang video yang saya stit ini luar biasa memang. Banyak sekali yang akan saya kupas tentang kejanggalan-kejanggalan apa yang dikatakan oleh Mas Bambang Tri. Ya, luar biasa. Namun satu yang akan coba saya sikapi terkait statement Mas Bambang Tri bahwa mengatakan memohon kepada Panglima TNI untuk segera mengisi kekosongan kepala pemerintahan ini dari 2014 sampai 2024. Gimana? Wow, kan sudah lewat. Saya cari, saya pelajari itu, ya logika saya nggak nyampe lah, atau mungkin otak saya yang nggak nyampe, ya. Yang meminta kepada Panglima TNI untuk segera mengisi kekosongan dari 2014 sampai 2024 pemilu yang akan datang. Kira-kira begitu. Nah ini yang saya sikapi. Yang lainnya udahlah, kita sudah tahu bahwa itu bohong semua. Ya. Kemudian ya, buat yang komenan di video yang saya state ini, abang-abang, kakak-kakak, tak usah sembunyi di balik ketiak Mas Bambang Tri ya. Teriak-teriak, lanjutkan Mas Bambang Tri, Anda benar, fakta, jujur. Dari gaya bahasanya, dari raut wajahnya, mengatakan bahwa Mas Bambang Tri adalah benar, fakta, jujur. Kenapa nggak gugat sendiri? Jadi jangan banyak yang gugat gitu. Di ketiaknya Mas Bambang Tri, teriak-teriak begitu. Buat gugatan tersendiri. Biar rame, tambah rame. Namanya. Jangan sembunyi di balik ketiak Mas Bambang Tri teriak-teriak. Sementara Mas Bambang Tri sendiri sudah kita ketahui bersama-sama telah mencabut gugatannya tentang ijazah palsu ini per 27 Oktober 2022. Sebelumnya ya, Ketua KPU kita ya, Bapak Hasyim Asy'ari telah menjelaskan berdasarkan verifikasi dan segala macam administrasi diperiksa dinyatakan sah dan benar. Ya. Ketua KPU yang menyatakan itu ya. Jadi mau apa lagi ya, mau menggugat ijazah palsu ini
ya. Yang digugat kan ijazah palsu, bukan yang asli. Kalau saya pelajari bahasanya, Bambang Tri menggugat ijazah palsunya Pak Jokowi. Mana ijazah palsunya? Berarti kan bukan aslinya yang digugat kan? Kira-kira begitu. Lucu juga sebenarnya masalah ini. Lucu. Benar. Ya. Kemudian terkait kasus ini, Mas Bambang Tri ya terkena masalah hukum. Kalau nggak salah ancaman hukumannya 10 tahun tapi menjadi 6 tahun, namun dikurangi lagi menjadi 4 tahun. Ini tidak sendirian, dia dengan Sugi Nur. Ya, kenapa? Karena Mas Bambang Tri di acara podcastnya Sugi Nur inilah tersandung kasus masalah ujaran kebencian, ya, kemudian melanggar Undang-Undang ITE, dan ada kalau nggak salah tentang penistaan agamanya juga ya. Jadi bukan Mas Bambang Tri berdua dengan Sugi Nur. Yang konon ya, menurut informasi yang saya gali, Mas Sugi Nur ini nggak tanggung-tanggung loh mengeluarkan duit 10 juta untuk mengundang Mas Bambang Tri ini. Tujuannya adalah podcast membuat sumpah muhabalah di bawah Al-Quran bahwa Mas Bambang Tri memberi keterangan yang benar. Nah, disinilah ya masalah tersandungnya Mas Bambang Tri ini, bukan masalah ijazah palsu lagi. Jadi untuk kawan-kawan yang teriak-teriak masalah ijazah palsu, yang gugat sendirilah. Iya. Dan sekali lagi gugat sendiri, jangan sembunyi di ketiak Mas Bambang Tri. Geli saya dan kawan-kawan yang komen seperti ini ya. Kenapa nggak gugat sendiri? Ya. Terakhir ini agak lucu juga ya. Konon Mas Bambang Tri ingin banding ya. Lucunya kenapa? Meminta tolong kepada Bang Yusril Iza Mahendra ya, atau sudah atau belum, di sini nggak tahu apa baru niat meminta tolong kepada Bang Yusril Iza Mahendra untuk menjadi pengacaranya. Logikanya ya, Bang Yusril Iza Mahendra ini kan tim advokat waktu gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tim advokatnya Pak Jokowi. Gugatan Pilpres itu. Iya, logikanya mau minta tolong kepada Bang Yusril Mahendra. Kemudian ada niat juga, informasi yang saya gali, mau minta tolong kepada Bang Repli Harun. Sementara Bang Repli Harun, jika tidak salah mohon dikoreksi ya Bang, saya pernah mendengar di kanal YTB Abang ya, di tanggal per 21 Oktober 2022 ya kalau nggak salah. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah ya Bang ini Repli, yang menyatakan bahwa kurang kerjaan Bambang Tri ini ya. Saya juga nggak tahu maksud tujuannya apa menggugat, mengulik-ngulik ijazahnya presiden. Nggak tahu saya juga. Jadi logikanya bagaimana nih Mas Bambang Tri ya? Oh, Repli pernah bilang gitu. Bang Repli Harun pun sudah begitu ya. Kemudian Yusril Iza Mahendra, Bang Yusril juga kita ketahui bahwa tim advokasi saat gugatan di MK, tim advokasinya dari kubu Pak Jokowi. Jadi lucu ya. Udahlah, saya sudah tidak mau lagi membahas tentang ijazah palsu ini. Saya hanya berpesan kepada teman-teman ya, kalau ini lewat di beranda teman-teman tentang ijazah palsu, udahlah abaikan saja, jangan dikomeni ya. Apalagi ini yang teriak-teriak heboh ini, akunnya masih baru-baru nih. Ada pengikutnya baru berapa, video nggak ada, foto DP nggak ada, ya nama nggak jelas, tapi membuat statement yang luar biasa. Akhirnya ujung-ujungnya kita terpancing teman-teman. Nah di sini nanti kita bisa terkena dengan undang-undang ITE. Jangan terpancing ya teman-teman. Ya, kalau ada komenan-komenan yang kira-kira mengganggu kawan-kawan semua, udah ya, stop. Tentang ijazah palsu stop. Sudah jelas, clear masalahnya ya. Kemudian pesan terakhir untuk yang selalu mensupport Mas Bambang Tri, tolong kasihan ya, Mas Bambang Tri sekarang sudah ditahan. Kalau Anda gentleman, kalau Anda selalu mengatakan fakta benar, buat gugatan sendiri. Kasihan Mas Bambang Tri. Oke teman, salam Indonesia, salam anak bangsa. Wassalamualaikum. Ijazahnya nyuri, anak PKI, dan berbagai macam tuduhan terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi lulus tahun 1980, kemudian Bambang Tri 1983. Berarti Pak Jokowi ngendok 2 kali. Coba kita pikir, hitung-hitung. Kalau Pak Jokowi lulus SMA 80, Bambang Tri 83, ya berarti yang ngendok Bambang Tri dong. Kok Pak Jokowi yang ngendok?
Itu pertanyaannya. Terus minta tolong kepada Panglima TNI. Lewang Panglima TNI itu yang ngelantik Pak Jokowi loh. Dan terus untuk menggantikan kepemimpinan bangsa ini karena sudah nggak ada pemimpin, karena menurut dia ijazah Pak Jokowi kan palsu. Dari 2000 berapa itu? 14 sampai sekarang. Ya, suruh menggantikan. Kan sudah lewat. Yang lalu kok suruh menggantikan? Kacau. Dari segi narasi bicara Bang Tri itu agak terburu-buru dan kacau meskipun semangat ya. Tapi kacau, nggak dipikirkan dulu apa yang dia bicarakan, ya. Jadi teman-teman stop ijazah palsu, stop. Kalau yang masih percaya ijazah palsu namanya DUNGU. Sekelas Rocky Gerung aja loh, nggak. Meskipun kayak gitu, itu jarang dia ngomongin ijazah palsu. Meskipun dia pernah menjadi saksi kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Refli Harun meskipun berseberangan dengan Pak Jokowi. Jarang, kalau saya lihat nggak pernah bahas tentang ijazah palsu. Ya, hanya orang-orang sakit hati seperti Egy Sujana yang terus keluar tentang ijazah palsu, tapi hasilnya amsyong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.